She's had enough of the race and I see. She's had enough, and she knows that I gotta be trusted. She's had enough of the race and I see. She's had enough, and she knows that I gotta be trusted. She's had enough. PSM Makassar terlilit utang jual Yuran Fernandes ke Persib Bandung. Rumor transfer Liga 1 belum selesai. PSM Makassar berpotensi panen cuan jika Yuran Fernandes jadi dibeli oleh klub Liga 1 lainnya Persib Bandung. Bek penyanyi andalan PSM Makassar, Yuran Fernandes kabarnya menjadi incaran klub Liga 1 tanah air. Rumor ini telah marak beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Bersama PSM Makassar, Yuran Fernandes sudah mencatatkan 9 penampilan dengan sumbangsi 1 gol dan 1 assist. Padahal, posisinya adalah sebagai bek tengah. Posturnya yang menjulang tinggi nyaris 2 meter membuat Yuran disegani oleh striker lawan. Dia juga kenyang pengalaman bermain di Liga Portugal. Sehingga, tak heran kali ini Yuran Fernandes mendapat tawaran untuk bermain di Liga 1 bersama klub elit Indonesia meski masih terikat kontrak di PSM Makassar. Kubu Persib Bandung kabarnya siap menebus sisa kontrak pemain asal Tanjung Verde itu dari PSM Makassar. Mereka menawarkan 14,2 miliar rupiah demi memboyong Yuran Fernandes. Data yang dilansir Transfermarkt, harga 14,2 miliar rupiah untuk Yuran Fernandes ternyata tidak seberapa untuk klub Persib Bandung ini. Saat ini Persib Bandung juga memiliki Mark Klok yang berstatus sebagai pemain termahal di klub, dengan label yang cukup fantastis. Jika nantinya Yuran Fernandes benar-benar hengkang ke Persib Bandung, maka ia berpeluang berhadapan dengan pemain klubnya di PSM Makassar. Selain itu, uang tebusan Yuran Fernandes juga bisa melunasi utang PSM Makassar yang kabarnya mencapai miliaran rupiah. Beberapa waktu lalu, klub jawara Liga 1 PSM Makassar menjadi sorotan karena kabarnya terlilit utang hingga 5,6 miliar rupiah. Kabar ini dibongkar oleh pemilik akun Instagram @erisoya_JRM. Sang pemilik akun, Erisoya, disebut sebagai eks-sekretaris Munafri Arifuddin, petinggi klub PSM Makassar. Ia membuat surat terbuka untuk tim pada Selasa, tanggal 22 Agustus tahun 2023. Erisoya menyampaikan, manajemen PSM Makassar telah memintanya untuk keperluan operasional tim Juku Eja sejak tahun 2016 hingga 2019 lalu. Utang itu dipergunakan untuk membayar tiket pesawat, biaya hotel untuk laga tandang, perbaikan stadion, bahkan termasuk gaji pemain yang nominalnya bukan main. PSM Makassar kabarnya sempat nego untuk membayar dengan utang cara dicicil tanpa bunga. Namun belakangan, Erisoya sebagai pihak pemberi utang merasa diabaikan. Namun, kabar ini belum dikonfirmasi oleh pihak klub. Apakah benar Yuran Fernandes akan pergi dari PSM, dan apakah utang miliaran rupiah itu benar adanya? Bojan Hodak, pecut pemain Akademi Persib, disiapkan untuk gantikan David da Silva. Persib Bandung saat ini fokus untuk generasi pemain muda. Demi para pemain muda bisa mendapat kesempatan bermain di tim utama, 6 pemain Akademi Persib ikut berlaih bersama penggawa senior. 6 pemain Akademi Persib yang ikut latihan bersama tim senior adalah Abdul Latif Adi Triansyah, M. Fikram, M. Adzikri, Rudini Setiawan, Alfandi, dan Faisal. Selama sepekan 6 pemain Akademi Persib itu ikut berlatih bersama para penggawa senior. Pelatih Bojan Hodak memantau langsung latihan para pemain Akademi tersebut. Pada akhir pekan lalu, ke-6 pemain Akademi itu ikut dalam game internal di Stadion Persib, Sabtu, tanggal 9 September tahun 2023. Menurut Bojan, pada game internal tersebut, para pemain masih perlu beradaptasi.
baik dari kecepatan maupun mengimbangi kekuatan seniornya. Namun, Bojan meminta para pemain muda menjawab tantangan dalam waktu cepat. Jika kalian melihatnya, terutama di awal-awal ini, permainan tim terlalu cepat untuk mereka. Kami bermain terlalu cepat, pemain lain juga terlalu kuat, tapi bagi saya adalah seberapa cepat mereka bisa beradaptasi, kata Bojan seperti dikutip dari laman resmi Persib. Bojan sangat berharap pemain muda bisa menjawab tantangan tersebut, sebab hal itu akan sangat baik bagi skuad Pangeran Biru. Pemain muda harus bisa beradaptasi cepat dan bersaing dengan senior-seniornya. Jika ada di antara mereka bisa beradaptasi dengan cepat dengan permainan ini dan menjadi persaingan terhadap tim, tentu ini akan menjadi hal yang sangat bagus untuk tim, jelasnya. Ikut latihannya 6 pemain Akademi Persib ini tentu saja hal positif. Ke-6 pemain itu bisa jadi investasi jangka panjang tim Maung Bandung. Apalagi saat ini Persib tengah diterpa rumor striker David da Silva akan hengkang. Meski sebatas rumor, Persib harus bisa menyiapkan pemain dari internal klub untuk bisa jadi andalan di semua lini pada masa depan. Konflik manajemen dan Bobotoh tak kunjung usai, bos Persib mengaku sedih. Sampai dengan pekan ke-11 Liga 1, konflik antara manajemen PT Persib Bandung bermartabat dengan Bobotoh pendukung Persib masih belum menemukan titik temu. Kedua belah pihak masih pada pendiriannya masing-masing, dengan tak ada pintu komunikasi yang terjalin. Konflik ini bermula dari ketidaksetujuan Bobotoh akan sistem pembelian tiket pertandingan secara online. Bobotoh yang membeli diwajibkan mencantumkan nik, dan hanya bisa membeli 1 tiket untuk 1 akun. Sistem online seperti ini rupanya dipandang menyulitkan para Bobotoh. Sementara bagi Panpel, sistem seperti ini efektif untuk menghindari adanya calo tiket atau penonton tak bertiket. Jalan buntu selalu terjadi setiap kali adanya pertemuan antara perwakilan Bobotoh dengan manajemen. Berulang kali aksi demo dilakukan Bobotoh di depan kantor manajemen Persib. Berulang kali juga, mereka tak mau mengikuti aturan. Di beberapa laga kandang Persib, tribun penonton di stadion selalu sepi. Jumlah penontonnya pun tak pernah lebih dari 10.000 orang. Hal ini jauh berbeda dibandingkan saat pembelian tiket masih offline dan diakomodir kelompok supporter. Jumlah penonton yang memadati stadion bisa mencapai belasan hingga puluhan ribu. Merespons kondisi ini, Komisaris PT PBB Umuh Muhtar prihatin dan mengaku sedih. Sosok yang lekat dengan Persib Bandung itu berharap konflik antara Bobotoh dengan manajemen bisa segera usai. Bobotoh semua manajemen saling ada pengertianlah berdamai, berkumpul, duduk bersama, satu meja, apa keinginannya, apa keputusannya bagaimana, supaya kita bisa seperti dulu lagi, kata Umuh di Bandung, Selasa tanggal 12 September tahun 2023. Umuh menuturkan, banyak Bobotoh yang sudah rindu nonton ke stadion, namun terhalang, sikap yang harus diikuti anggota. Meski begitu, Umuh yakin amarah dan ego Bobotoh bisa mereda dan akan segera ada jalan keluar dari permasalahan ini. Penonton sangat rindu, saya sangat sedih lah ya terus terang saja lihat begini. Kasihan juga, tapi ya semuanya juga harus ada jalan, insya Allah ada keterbukaan dan ada jalan untuk perdamaian, ungkapnya. Kesedihan sesepuh Persib imbas ulah oknum Bobotoh di laga Maung Bandung jelang Liga 1. Pelanggaran masih saja dilakukan oknum Bobotoh Persib Bandung, memantik reaksi sedih para sesepuh Maung Bandung. Suasana menyenangkan saat laga Persib All-Star vs BVB Borussia Dortmund Legends berubah. Minggu, tanggal 11 September tahun 2023. Sejumlah oknum supporter Persib yang diduga tak memiliki etiket memaksa masuk ke tribun Stadion Selatan Stadion Siliwangi. Bahkan, di akhir laga, mereka turun ke lapangan, menyalakan flare, dan mengganggu momen para pemain kedua tim memberikan penghormatan kepada penonton. Insiden di akhir pertandingan itu membuat pelatih Persib All-Star, Indra Thohir atau Abah Thohir sedikit tertegun. Dari air mukanya tergambar kesedihan. Bangsa kita ini susah memahami aturan, gumamnya. Itu juga yang menghambat kemajuan sepak bola kita.
Itu, menyalakan flare kan enggak boleh dilakukan. Kalau ditegur, malah balik marah. Sangat disayangkan. Itu soal mental, kita belum sepenuhnya paham soal etika, tambahnya. Sebelum insiden ini, PT Persib Bandung bermartabat gencar kampanye untuk menciptakan iklim pertandingan sepak bola yang positif. Mulai dari pemeriksaan berlapis seperti penukaran etiket hingga edukasi bahaya menyalakan flare di stadion. Bagi Abah Thohir, langkah Persib tersebut merupakan hal yang harus dilakukan. Tujuannya untuk memutus mata rantai budaya supporter yang negatif terhadap klub kebanggaannya. Ia pun berharap, langkah ini bisa terus dilakukan kepada generasi-generasi baru. Saya belum tahu ke depannya bagaimana. Semua itu kan berawal dari generasi ini. Kalau kakak-kakaknya ini bisa bagus, selanjutnya akan mengikuti. Manajemen sudah bagus melakukan edukasi, tapi itu juga harus terus dilakukan, tidak boleh berhenti, harapnya. Kesedihan Abah Thohir juga dirasakan legenda Persib lainnya, Keke Zakaria. Striker bernomor punggung 18 saat Persib Bandung menjuarai kompetisi Perserikatan 1993 per 1994 dan Liga Indonesia 1994 per 1995 itu menyayangkan terjadinya aksi-aksi tak terpuji supporter di pertandingan antara Persib All Star dan BVB Legend. Baginya, sepak bola seharusnya bisa dinikmati semua kalangan tanpa adanya perasaan khawatir akan ancaman keselamatan. Supporter seharusnya sudah berbeda antara dulu dan sekarang. Mereka harus bisa lebih bijaksana dan mengikuti aturan. Dulu, saya masih main. Tidak ada hal-hal seperti ini. Penyalaan flare, tapi ini muncul sekarang saat saya sudah tua. Mudah-mudahan kedepannya ini tidak ada lagi, ungkapnya. Putu Gede masih harus absen satu pertandingan lagi. Bojan Hodak memastikan Putu Gede masih absen di laga lanjutan Liga 1 2023 per 2024. Bek kanan bernomor punggung 4 tersebut berada dalam masa hukuman dari Komdis PSSI. Ini buntut dari aksi tidak terpujinya pada laga melawan Persis di pekan ke-7 lalu. Pelatih kepala Persib Bandung ini menyebut sanksi masih berlaku dan Putu baru bebas dari hukuman di pekan 13. Berdasarkan informasi yang saya terima, Putu Gede masih terkena sanksi melawan Persikabo, ujarnya ketika diwawancara di Stadion Sidolik. Saat itu Putu Gede mendapat kartu merah dari wasit usai mengangkat kaki terlalu tinggi dan ada gestur yang sengaja menendang lawan. Setelah itu, ketika hendak masuk ke lorong ruang ganti, dia mengacungkan jari tengah ke arah supporter. Larang bermain satu laga sudah pasti didapat karena kartu merah didapatnya. Setelah itu ada sanksi tambahan dari Komdis PSSI sebanyak 4 laga imbas dari sikap tidak terpuji ke arah supporter. Artinya, total ada 5 laga yang harus dijalani mantan bek Bayangkara FC ini. Karena dia hukuman pertamanya adalah kartu merah. Setelah itu ada sanksi tambahan 4 pertandingan. Artinya ada sanksi 5 pertandingan. Hukumannya, seolah-olah dirinya membunuh seseorang, tandas pelatih berusia 52 tahun tersebut. Kata Bojan soal peluang main Beckham dan Alberto. Latihan intensif dilakoni oleh Persib Bandung jelang laga akhir pekan ini melawan Persikabo 1973. Namun ada beberapa pemain yang masih harus berlatih terpisah dan menjalani pemulihan bersama tim medis. Alberto Rodriguez dan Beckham Putra Nugraha merupakan 2 nama langganan starter yang tengah dilanda cedera. Bojan Hodak pun bicara soal kemungkinan 2 pemain itu tampil kontra Persikabo. Kans Alberto Rodriguez tampil menurutnya cukup besar lantaran proses dari pemulihannya sudah memasuki tahap akhir. Tapi bagi Beckham, kemungkinan dia masih harus menepi. Saya belum tahu, tapi masih ada waktu 4 hari. Saya rasa Alberto punya peluang bermain yang lebih besar sedangkan Beckham mungkin masih bermasalah, kata Bojan Hodak ketika diwawancara seusai latihan oleh awak media di Stadion Sidolik, Selasa, 12/9. Beckham mengalami cedera yang memaksanya tercoret dari timnas U23 pada kualifikasi Piala AFC U23. Dirinya dikembalikan ke klub dan menjalani proses pemulihan cedera.
butuh waktu untuk pulih dan sang pemain dirasa belum siap untuk tampil Sabtu, 16/9, mendatang. Karena dia baru tiba kemarin dan saya belum tahu mengenai seberapa buruk kondisi cederanya. Tetapi kemungkinan besar saya merasa dia belum siap untuk tampil di pertandingan ini, kata Bojan Hodak. Pelatih Persib Bandung senang. Ada 4 pemain datang, Maung bakal garang lawan Persikabo 1973. 4 penggawa timnas Indonesia senior yang sempat menjalani laga melawan Turkmenistan, dalam laga persahabatan FIFA Matchday beberapa waktu lalu, kembali bergabung dengan tim Persib Bandung. Keempat pemain tersebut, yakni Mark Klok, Rahmat Irianto, Edo Febriansah, dan Rian Kurnia. Mereka tampak langsung terlibat dalam latihan yang dipimpin oleh pelatih Bojan Hodak di Stadion Persib, Selasa, tanggal 12 September tahun 2023. Kembalinya keempat pemain timnas Indonesia tersebut, membuka asa bagi mereka untuk dapat bermain dalam laga lanjutan Liga 1 musim 2023/2024, melawan Persikabo 1973, di Stadion GBLA Kota Bandung, Sabtu, tanggal 16 September tahun 2023. Selain keempatnya, tampak pula penggawa timnas Indonesia U23, yakni Beckham Putra Nugraha, yang turut hadir dalam sesi latihan. Namun, gelandang serang bernomor punggung 7 itu, harus mengikuti latihan secara terpisah di sisi lapangan, untuk menjalani program pemulihan cedera bersama fisioterapis tim Persib. Dalam latihan kali ini, terdapat pemain yang tampak absen, yakni Alberto Rodriguez, Daisuke Sato, Kakang Rudianto, dan Robi Darwis. Absennya Alberto Rodriguez, karena masih menjalani program pemulihan cedera. Sedangkan Daisuke Sato belum bergabung bersama tim, karena masih memperkuat timnas Filipina untuk melakoni laga pamungkas di ajang FIFA Matchday, melawan Afghanistan, hari ini, tanggal 12 September tahun 2023. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengaku senang dengan kembalinya 4 pemain timnas Indonesia tersebut. Menurutnya, dengan kembalinya mereka, membuat dirinya dapat melakukan persiapan dengan lebih ideal. Dengan kembalinya mereka, membuat persiapan kami menjadi lebih baik sekarang. Terdapat 21 pemain, termasuk Beckham yang sudah kembali, namun dirinya masih cedera, ujarnya saat ditemui usai memimpin latihan di Stadion Persib, Selasa, tanggal 12 September tahun 2023. Hanya Daisuke Sato yang belum kembali karena masih ada pertandingan bersama timnas Filipina, dan juga Alberto Rodriguez yang belum bergabung. Jadi kami ada 4 pemain yang belum bisa ikut bergabung, termasuk Kakang Rudianto dan Robi Darwis, lanjutnya. Bojan menjelaskan, meski Beckham Putra dan Alberto Rodriguez masih mengalami cedera, namun ia akan terus memantau perkembangan kondisi dari kedua anak asuhnya tersebut. Terlebih, timnya masih memiliki waktu sekitar 4 hari sebelum digelarnya pertandingan melawan Persikabo 1973. Saat ini saya belum bisa menentukan, kita akan melihat kondisi mereka dalam 4 hari ke depan. Jika kondisinya membaik, maka mereka memiliki peluang untuk bisa ikut bermain, ucapnya.